وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم والسعي. Dan adapun rukun haji yang kelima setelah kita niat ihram dan juga wukuf ada di Arafah, kemudian tawaful ifadah, tawaf rukun, maka rukun haji berikutnya yang mana rukun haji ini adalah juga merupakan rukun umrah. Beda halnya dengan wukuf. Kalau wukuf hanya menjadi rukun haji, nggak ada umrah wukuf. Adapun 4 rukun yang lain, tawaf, sa'i, kemudian ihram dan juga halaq, itu menjadi rukun haji dan juga rukun umrah. Yang kita bahas sekarang adalah rukun sa'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah itu adalah merupakan salah satu di antara syiar-syiarnya Allah, tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah yang ada di dekat Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, barang siapa yang berhaji atau berumrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, enggak ada dosa bagi mereka untuk mengelilinginya, untuk mengitari antara Safa dan Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Enggak ada dosa bagi mereka. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga barang siapa yang melakukan perkara tersebut tidak dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu di zaman jahiliyah di antara Safa dan Marwah itu ada 2 patung. Ada 2 berhala. Yang satu patung laki-laki namanya Asaf. Satu lagi patung perempuannya namanya Nailah. Hati-hati, kadang-kadang anak perempuan namanya Nailah, namanya patung gitu. Nah, diganti Khadijah, ganti Fatimah, diganti Aisyah, Hafsah dan seterusnya. Nama Nailah jangan mentang-mentang keren. Nah, ini pentingnya kita belajar juga. Ya, nama itu judul kehidupan bagi anak. Judul kehidupan bagi anak. Kalau ibarat buku judulnya udah jelek, nggak ada orang yang tertarik. Jangan ikut-ikutan orang barat yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, karena itu namanya orang barat nggak ada artinya. Tiger Woods, apa artinya? Macan kain.
Ada lagi Lukas Chairman, manusia kursi. Apa maksudnya? Ada lagi macam-macam. Kadang-kadang Blackstone. Waduh, salah sudah batu hitam lagi. Jangan ikut-ikutan orang barat. Apalah arti sebuah nama itu buat mereka, buat kita nama adalah doa dari orang tua. Buat kita dalam Islam nama itu adalah judul kehidupan. Ibarat buku, kalau sudah judulnya bagus, insya Allah isinya menarik. Tapi kalau sudah judulnya jelek, ya isinya nggak jauh beda dengan judulnya. Karena itu jangan sembarangan kita kasih nama. Sering kita lihat kadang-kadang namanya Nailah, perempuan. Ada lagi Kaslan, Pak Kaslan, males. Nah, Kaslan dalam bahasa Arab artinya males. Terus gimana, Bib? Ya diganti. Loh, Kaslan ini bukan dalam arti bahasa Arab, Bib. Apa artinya? Ya nggak tahu lah, makanya itu. Lah mau ngasih nama anak nggak tahu artinya. Kasih yang ada artinya dan artinya positif, artinya baik. Diganti Muhammad, kayak diganti Syafi'i, kayak diganti yang lain, terserah. Daripada nama nggak ada artinya, apalagi artinya jelek, apalagi cuma sekedar keren, niru-niru orang barat, apalagi orang kafir. Nah, dulu ada di antara Safa dan Marwah itu 2 patung. Satu patung laki-laki namanya Asaf, satu lagi patung perempuan zaman jahiliyah namanya Nailah. Konon kata orang Arab, ini katanya orang Arab, artinya zaman jahiliyah saat itu. Ini patung ibarat malin kundang, pernah zina di depan Ka'bah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Maka yang satu ditaruh di sofa, dekat sofa, yang satu lagi di dekat Marwah. Tujuannya apa? Hati-hati, jangan main-main. Jangan berbuat buruk di tempat-tempat mulia, tempat-tempat suci. Sebagaimana kita nggak boleh maksiat dimanapun, maka lebih-lebih kita maksiat di Ka'bah, di Mekah, kota suci. Dulunya niatnya dijadikan sebagai bahan pelajaran, sebagai peringatan, hati-hati. Sebelum datang Islam, gitu ya, sebelum terutusnya baginda besar Nabi Muhammad SAW, akhirnya mulai disembah di 2 patung. Disembah. Akhirnya datang Islam, dihancurkan tuh 2 patung. Nah, kemudian diwajibkan yang namanya haji atau umrah oleh Allah. Nah, kemudian diwajibkan yang namanya sa'i. Saat itu bingung nih sahabat nih. Mereka pernah mengalami zaman jahiliyah. Loh, lah kok mirip? Dulu di zaman jahiliyah tuh patung yang satu dengan patung yang lain disentuh. Nyampe di Bukit Sofa ketemu patung Nailah disentuh. Nanti nyampe ke Bukit Marwah ketemu patung Asaf disentuh. Waduh. Jadi sahabat tuh khawatir terbawa-bawa memori masa lalu. Kok hampir sama nih, kita disuruh bolak-balik antara Sofa dan Marwah. Walaupun kalau dulu antara patung Asaf dengan patung Nailah, kalau sekarang antara Sofa dengan Marwah. Maka Allah pertegas, fala junaha, tidak ada dosa alaihi ayyat tawafa bih. Enggak ada dosa. Jangan khawatir. Bukan hanya enggak ada dosa, bahkan bernilai pahala orang yang bertawaf. Artinya melakukan sa'i, mengelilingi mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Enggak ada dosa, jangan khawatir gitu. Nah, diriwayatkan dalam banyak tafsir ya, banyak kitab tafsir, banyak kitab hadis bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum punya istri Siti Hajar, istri pertama beliau namanya Siti Sarah. Beliau menikah dengan Siti Sarah 80 tahun belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar, yang mana saat itu sebagai pembantu, sebagai pelayan beliau berdua. Menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya menikah. Nggak lama dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namanya punya anak setelah 80 tahun. Wah, seneng nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya karena sering kepada Nabi Ismail, ya otomatis sering kepada Siti Hajar, namanya ibunya. Sering ke anaknya, ya sering ke ibunya otomatis. Udah, dulu tinggal di satu daerah. Siti Sarah mulai cemburu. Cemburu itu normal. Cemburu itu wajar, manusiawi. Cuman banyak orang sekarang ngakunya cemburu,
Cemburu itu kan tanda cinta ya. Banyak orang sekarang ini ngaku cinta tapi nggak punya cemburu. Ngakunya cemburu tapi nggak ketoro. Itu orang sekarang. Ngakunya cinta tapi nggak cemburu. Ngakunya cemburu tapi nggak ketara. Suami ngaku cinta sama istrinya, tapi istrinya kalau naik gojek sendirian nggak cemburu. Ngakunya cinta sama istri, tapi istrinya kalau ke mall sendirian keluar dari rumah nggak pernah khawatir macam-macam. Nggak pernah kepikiran cinta. Kadang-kadang istrinya update di medsos fotonya, kelihatan cantik. Kalau keluar dari rumah kelihatan wangi. Wah, suaminya katanya cinta, mana cemburunya? Katanya cemburu, endi? Mana cemburunya? Kata Nabi SAW, Allah itu mengharamkan surga bagi suami yang dayuth, bagi suami yang nggak punya rasa cemburu kepada istri. Cemburu, cinta itu adalah dua kesatuan yang utuh. Nggak ada cinta tanpa cemburu, nggak ada cemburu tanpa cinta. Orang cinta ya cemburu, orang cemburu ya cinta. Begitu juga sebaliknya, istri ngakunya cinta sama suami, tapi suaminya cipika-cipiki, diem aja ada-ada. Suaminya salaman sama perempuan lain, nggak takut. Oh, saya ini istri yang percaya. Namanya hubungan itu harus dibangun atas dasar saling kepercayaan. Waduh, lah terus Islam nggak ngajari saling percaya? Bukan, melindungi, merawat hubungan, keharmonisan rumah tangga itu juga penting dalam syariat. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kemudian syariat dilanggar. Bukan begitu. Nih, suami istri cipika-cipiki sama orang lain, salaman sama orang lain, ketemu sama orang lain, duduk sama orang lain, goncengan sama orang lain, satu mobil berduaan sama orang lain, nggak ada cemburu, ya bukan cinta. Katanya cinta, nggak ada cemburunya, goro berarti. Ini suami yang dayuth, suami yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, bahkan mencium baunya nggak diizinkan oleh Allah SWT. Padahal bau surga jarak 500 tahun perjalanan udah kecium. Bayangkan jalan dari sekarang nyampe 500 tahun lagi, berapa juta kilo itu. Baunya surga sejauh itu sudah kecium, belum masuk surga itu. Suami yang dayuth jangankan masuk surga, mencium bau surga yang jaraknya 500 tahun sudah kecium, nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suami dayuth itu memang usul banget. Kata Nabi, terbalik pola pikirnya atau hatinya, akalnya terbalik. Kalau sepeda motor dilirik orang khawatir, tapi kalau istrinya dilirik orang nggak khawatir ya. Sepeda motor dipegang sama orang nggak kita kenal, wah takut. Tapi kalau istri kita dipegang sama orang, nggak apa-apa, temennya sendiri. Saya percaya sama suami. Kesian. Ini orang udah terbalik pola pikirnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, cemburu itu normal. Tapi yang paling penting adalah kecemburuan itu dibatasi dengan syariat, jangan sampai berlebihan. Kadang-kadang terlalu cemburunya istri cemburu sama ibu mertua, kadang-kadang loh ya keliru. Saking cemburunya sampai suami dilarang untuk pergi ke rumah orang tuanya, ya keliru. Ya bukan cemburu kepada orang tuanya, tapi cemburu cintanya, takut terbagi kasih sayangnya. Ya apa sih? Sebelum punya istri, suami sudah punya orang tua. Suami yang baik adalah suami yang ngerti kalau istrinya ini bagaimanapun juga, walaupun istri ini ada di bawah kekuasaan dia, bagaimanapun juga dia punya orang tua. Istri yang baik harus tahu, walaupun suami sudah menjadi miliknya, ketahuilah dia wajib lebih taat kepada ibunya daripada kepada istrinya. Kalau terjadi saling pengertian, satu pemahaman yang sama seperti ini, akan harmonis rumah tangga dari itu. Tapi kalau cemburu tanpa syariat, cinta tanpa syariat, akhirnya masing-masing melampaui batas tanpa dia sadari. Masing-masing melampaui batas tanpa dia sadari. Nah, karena Siti Sarah cemburu melihat Nabi Ibrahim itu sering menghampiri Siti Hajar karena memang punya anak, Nabi Ismail masih kecil saat itu, maka cemburu. Maka Siti Sarah bilang kepada Nabi Ibrahim, aku akan lebih tenang kalau kamu dan Sarah serta Ismail anaknya nggak di sini. Memang dalam syariat kalau orang tuh punya istri dua kan nggak boleh kumpul ke satu.
kecuali saling meridhoi. Iya, kecuali kalau saling merelakan. Nggak boleh cumpul jadi satu. Dan harus adil. Adil di sini adalah adil dalam bentuk nafkah. Kalau hati nggak bisa dibuat adil, nggak mungkin. Buktinya Rasulullah paling cinta kepada Siti Aisyah setelah Siti Khadijah wafat. Bukan berarti Rasulullah nggak adil dalam cinta. Adil dalam cinta itu nggak mungkin. Jangan suami kepada istri, orang tua kepada anak belum tentu bisa adil dalam cinta. Kenapa? Siapa yang paling bakti otomatis. Siapa yang paling bakti, anak otomatis kecenderungan hati kepada dia. Nggak mungkin hati ini bisa cinta sama kepada anak yang durhaka sama yang bakti, nggak mungkin. Kata Siti Aisyah, jubbilatin nufus illa man ahsana ilaiha. Hati ini akan memiliki kecenderungan kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Itu hal yang wajar. Di antara istri-istri Nabi, mungkin Siti Aisyah adalah perempuan yang paling ngerti sama Nabi. Maka ada kecenderungan hati. Tanpa meremehkan tentunya istri-istri Nabi yang lain. Jelas semuanya adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semuanya itu semuanya. Ini ibu-ibu kita semuanya. Nah, apalagi suami kepada istri, orang tua kepada anak aja belum tentu bisa adil. Pasti ada anak yang dicintai, itu pasti ada. Kenapa? Ya karena ini, karena itu, ada faktor ini, ada faktor itu. Hal yang wajar itu semuanya. Hal yang normal. Akhirnya Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam dari Hebron, Palestina menuju ke Mekah. Ya, menuju ke Mekah. Tapi akhirnya setelah sekian tahun Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina, kemudian berjumpa lagi dengan Siti Sarah dan mendapatkan kabar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bahwa mereka berdua akan punya anak. Sampai Siti Sarah itu heran, loh saya ini kan usianya sudah tua. Begitu juga dengan Ibrahim, suami saya, usianya juga sudah sepuh. Apakah mungkin? Oh, nggak mungkin bagi Allah kalau sudah Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Sampai singkat cerita punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi dari kalangan Bani Israel mayoritas adalah keturunan Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, keturunan Nabi Ishak. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa manusia yang paling mulia ya Rasulullah, dijawab Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa manusia yang paling mulia Rasulullah? Nabi Yusuf paling mulia. Kenapa? Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Anaknya Nabi, cucunya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Rasulullah SAW daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar sampai ke satu daerah yang tandus, yang nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada tanaman saat itu, bahkan nggak ada penghuninya, tidak berpenduduk, ditinggal. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget, Siti Hajar ini kaget. Mau kemana Ibrahim wa Ismailku? Diem, nggak ditoleh, nggak dijawab, nggak ditoleh, terus aja. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan aku dalam keadaan seperti ini? Ini tempat nggak ada orang, nggak ada air. Air ada sumber kehidupan, nggak ada tanaman. Ditinggal Nabi Ibrahim. Ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nggak ditoleh, nggak dijawab. Nah, baru terbesit dalam benak Siti Hajar. Jangan-jangan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya, apakah ini perintah dari Allah? Baru jawab sama Nabi Ibrahim. Iya. Oh, begitu tahu kalau ini adalah perintah dari Allah, maka Siti Hajar mengatakan, lihat keyakinannya nih, keimanannya Siti Hajar itu, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak mungkin melantarkan kita. Wah, dikasih sisa bekal saat itu oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih bayi. Ya, satu wadah isinya kurma, satu wadah lagi isinya air. Wis, dimakan, diminum, persediaan mulai menipis. Anak Nabi Ismail nangis. Kenapa? Nggak bisa nyusu. Kenapa kok nggak keluar asinya? Ya karena kelaparan, nggak makan, nggak minum, habis perbekalan. Karena nggak makan, nggak minum, nggak keluar asi. Nabi Ismail nangis. Akhirnya naik ke bukit Sofa pertama. Nengok, barangkali ada danau, barangkali ada oase, barangkali ketemu rombongan dan seterusnya. Nggak ketemu. Singkat cerita, sebagaimana yang kita tahu, ya mondar mandir sampai 7 kali. Maka satu malaikat, dalam riwayat malaikat Jibril itu gerakkan
kakinya Nabi Ismail, tumitnya itu digerak-gerakkan sampai akhirnya keluar air Zam-Zam saat itu. Zam-Zam itu artinya kumpul. Jadi Nabi ketika Siti Hajar itu ketika ngelihat air Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul. Itu kata Nabi SAW, kalau seandainya Siti Hajar nggak bilang Zam-Zam itu mengalir ke seluruh dunia dan nggak akan pernah kering. Makanya jangan heran kalau kita ingat air Zam-Zam nggak pernah habis. Kenapa? Kalau perlu untuk mengairi seluruh dunia nggak pernah habis, apalagi cuman mengairi kota Mekah, walaupun banyak yang haji ke situ jutaan, diambil nggak bakal. Seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang nggak bakal, sampai kiamat nggak bakal habis. Apalagi cuma diambil begitu aja, mengairi seluruh dunia pun nggak bakal habis. Itu termasuk mukjizat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal mahram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku meninggalkan sebagian daripada keturunanku, yaitu Nabi Ismail, ada di satu daerah yang tandus, yang enggak ada tumbuh-tumbuhan, di sebelah rumahmu yang mulia, di sebelah Ka'bah. Ini bukti bahwa Ka'bah itu sudah ada mulai dari zaman Nabi Adam. Ya. Nabi Ibrahim membangunnya, Rasulullah SAW sampai sekarang merenovasinya. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim yang pertama kali bangun, enggak. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan mereka di dekat Ka'bah, di dekat rumahmu, agar mereka keturunanku ini menjadi orang yang ahli sholat. Makanya Nabi Ibrahim itu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam ayat yang lain Allah mengisahkan salah satu di antara doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku daripada keturunan orang-orang yang soleh. Jadikan keturunanku ini adalah orang-orang soleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku ini adalah orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang ini yang dinasihatkan kepada anaknya, yang didoakan kepada anaknya sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal. Bukan yang didoakan adalah kesolehan mereka, bukan yang didoakan adalah maslahat akhiratnya mereka. Sering kali yang paling sering kita doakan kepada anak kita adalah urusan duniawi kadang-kadang. Beda sama para nabi. Harusnya kita mencontoh para nabi. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat nasihatnya para nabi kepada putra-putra mereka. Wahai putra-putraku, Allah telah memilih satu agama kepada kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan selain Islam, ya. Lihat pesannya itu. Enggak pernah memesankan kepada urusan dunia. Enggak pernah sekalipun urusan dunia. Kenapa? Karena urusan dunia bukan urusan para nabi, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kita nggak perlu ngoyo makso hanya untuk mikiri warisannya anak. Rezekinya mereka ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mikir gimana caranya nanti kita di akhirat selamat. Dengan hartanya kita gimana caranya kita nanti di akhirat selamat. Belum tentu harta yang kita wariskan dimanfaatkan dengan baik oleh anak. Bukan salah ya, bukan salah. Yang salah itu kalau makso. Bingung, ya apa caranya dia mati punya warisan tapi nabrak syariat sini, nabrak syariat situ. Apapun dijual, apapun halal. Kemudian utang, riba, renten. Waduh. Alasannya cuma satu. Biar anak istri kalau saya mati punya warisan. Kalau lunas. Lah kalau enggak lunas punya warisan dari mana? Itu gambaran. Lihat pesannya selalu para nabi kepada putra-putra mereka adalah urusan syariat, urusan agama, urusan keimanan. Nah, kita kadang-kadang sehari sekali saja nggak pernah ngasih nasihat kepada putra-putri kita dalam urusan keimanan. Gimana? Misalnya kan, surat Wadduha hafal nggak? Padahal anaknya udah SMP itu. Nggak pernah ditanya. Mesti kulhu kuliahul kafirun, kulhu kuliahul kafirun. Calon imam ini, lah masuk kulhu sama kuliahul kafirun dong. Gimana wudunya? Udah beres belum? Coba wudu. Perhatikan sama orang tuanya. Coba baca Al-Quran nih. Perhatikan sama ibunya, disemak. Bacaannya ada yang keliru dibetulkan.
Coba sholat, dikeraskan suaranya. Kan kita nggak tahu sholatnya anak ini bener apa enggak. Bacaan Fatihahnya fasih atau enggak. Apa yang dibaca ketika ruku, sujud, tahiyat, duduk di antara betul atau enggak. Kan kita denger. Kita kalau cuma ngeliat gerakan, kayaknya bener. Tapi kan sholat bukan hanya gerakan. Ada bacaan. Nah kalau kita nggak denger, tahu bener dari mana? Coba praktek. Pernah nggak? Mulai dari kita lahir, anak kita ada sampai sekarang. Itu gambaran. Wudu nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dicek sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, pergaulannya. Anak pokoknya sekolah, tapi nggak dilihat pergaulannya bagaimana. Ya karena tujuan orang tua punya anak, gimana caranya anak ini bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya di dunia. Nggak mikir gimana caranya anak ini juga bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya nanti di akhirat. Belum tentu anak ini kita dorong semaksimal mungkin untuk urusan dunia jadi kaya, belum tentu. Seperti yang sering saya sampaikan, umur 4 bulan dalam kandungan ibu, anak kita udah pasti mau jadi calon kaya atau enggak, udah pasti. Tapi beda halnya kalau kita ini didik mereka dalam urusan agama, lebih berpotensi untuk menjadikan anak kita soleh. Tergantung didikan kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunaswirani aw yumajisani. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, tergantung didikan orang tuanya. Didikan majusi, anaknya berkembang dengan pola pikir atau cara-cara majusi. Begitu juga dengan didikan Yahudi, didikan Nasrani. Ya kita ini kepingin anak soleh, tapi wudhunya nggak pernah dicek sama orang tuanya. Gimana ceritanya? Sholatnya jangan kepingin tahu sholatnya, ditanya sehari 5 kali enggak. Kadang orang tuanya ke masjid sholat subuh, anaknya di rumah nggak tahu bangun atau enggak itu. Sebagaimana orang tua adalah surga neraka bagi anak, anak juga menjadi surga neraka bagi orang tua. Kalau anak bakti kepada orang tuanya, mereka masuk surga. Kalau anak durhaka kepada orang tuanya, mereka masuk neraka. Sama kalau kita telantarkan urusan agamanya, mereka neraka bagi kita. Waliyadzubillah. Pernah nggak masalahnya? Kita cek, kita teliti mereka dalam urusan agama, bacaan Al-Qur'annya, hafalan surat-surat pendeknya. Mosok nggak pernah nambah sama sekali. Anaknya orang lain hafal Quran, anaknya kita ya itu tok wis yang hafal. Wadduha ke atas nggak pernah hafal. Kemudian bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana pergaulannya. Itu adalah kewajiban buat kita. Itu adalah kewajiban buat kita. Naam. Lihat Nabi Ibrahim. Ya Allah, beliau kalau sudah berdoa selalu yang dipikirnya adalah anak cucu keturunannya. Akhirnya punya anak, makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau punya putra dua-duanya nabi. Dari Nabi Ishak banyak menurunkan nabi dari kalangan Bani Israel, dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya para nabi, Abul Anbiya. Iya. Datuknya para nabi, datuknya para manusia Nabi Adam. Tapi datuknya para nabi banyak, semuanya kembalinya dalam nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemunya mau Nabi Yusuf, mau Nabi Yakub, mau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya kembali Nabi Ibrahim. Abul Anbiya. Datuknya para nabi, kakeknya para nabi. Ya. Ya Allah jadikan, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan hati manusia ini ada kecenderungan untuk datang ke tempat ini. Kosong, nggak berpenghuni. Nggak ada satupun kecuali Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, nggak ada lain. Akhirnya makbul doa Nabi Ibrahim, makbul. Suku Jurhum kan sudah mulai keluar dari Zam-Zam. Iya, kemudian dikeduk sama Nabi Siti Hajar. Iya, dibangun ya seadanya begitu air Zam-Zam. Karena kumpul-kumpul, maka itu menjadi doa dijabah oleh Allah. Akhirnya nggak mengalir air Zam-Zam, tetap nyumber tapi nggak mengalir begitu. Akhirnya mulai banyak burung. Namanya di situ ada air, di situ banyak burung. Banyak burung. Suku Jurhum sebagai musafir satu ngelihat, loh kok ada burung banyak di situ ya? Ayo kita ke sana yuk, barangkali ada air di sana. Pergi ke situ. Nah, suku yang pertama kali menemani Nabi Ismail dan juga Siti Hajar ada di Mekah adalah suku Jurhum. Suku Jurhum. Akhirnya Nabi Ismail ketika besar kawin sama salah satu perempuan dari suku Jurhum. Pernah Nabi Ismail ketika dewasa dia sudah kawin sama seorang perempuan dari suku Jurhum. Nabi Ibrahim ziarah. Iya. Jenguk kepada Nabi Ismail. Ketuk rumahnya, masuk.
Nggak ada Nabi Ismail sedang bekerja. Ditanya sama Nabi Ibrahim, ini mantunya, cuman mantunya nggak tahu kalau ini adalah mertuanya Nabi Ibrahim. Mana Ismail? Oh, lagi keluar kerja nyari makan. Gimana kehidupan kalian? Waduh, susah, katanya si istri. Susah. Wah, kadang kami makan, kadang enggak. Wah, kadang-kadang kami lapar, kadang-kadang kami haus, ini dan itu. Wah, banyak menceritakan aib daripada rumah tangganya. Oh ya wis, kata Nabi Ibrahim. Tadi nggak kenal ini mantunya nih, yang dari suku Jurhum ini nggak kenal kalau ini Nabi Ibrahim mertuanya. Ya sudah, aku kirim salam ya sama Ismail. Nah, bilang sama dia aku titip pesan satu. Ini tiang cagaknya rumah ini perlu diganti. Cagaknya rumah ini perlu diganti. Oh ya, datang Nabi Ismail. Namanya Nabi. Iya. Dikasih kabar sama Allah kalau Nabi Ibrahim datang beberapa hari yang lalu. Tanya, istriku, apakah ada seorang laki-laki tua, laki-laki sepuh yang perawakannya begini datang ke sini? Oh iya betul, titip salam. Ada pesan nggak? Ada apa? Ini cagak ini katanya suruh ganti. Oh ya wis, berarti itu isyarah. Saya disuruh bapak, itu mertua kamu, bapak saya Nabi Ibrahim untuk menceraikan kamu. Memangnya kenapa? Oh mungkin karena saya cerita, dia tanya bagaimana keadaan rumah tangga kita, saya sebut semuanya. Kalau urusan positif terbuka nggak ada masalah. Tapi kalau dalam urusan negatif, walaupun sama mertua jangan gampang-gampang. Malah kadang-kadang bukan pihak yang tepat cerita aibnya rumah tangga kepada mertua. Begitu juga kepada orang tua. Misal saya cerita aibnya keluarga kepada mertua atau kepada orang tua saya, bukan pihak yang tepat kadang-kadang. Apalagi mertua atau orang tua zaman sekarang kadang pokoknya sih dibelani anak, bener salah anak pokoknya. Oh bojomu ngono, wis jaluk pegat. Kon ayu kok. Loh, malah jadi kompor. Bukan sabar, tenang. Kita dulu juga begitu. Enggak apa-apa, kerikil ini, jangan dianggap besar. Jangan jawab kalau suami itu marah. Nanti suaminya kalau cerita sama orang tuanya, orang tua sekarang malah, oh, kon lanang nak. Kon lanang pegaten nek rabio maneh gampang iki. Kon anake, waduh. Malah jadi kompor, provokator. Seharusnya kan kamu ini harus meregani juga istri. Kamu gak ada di rumah, anaknya kamu siapa yang ngerawat? Kamu pulang ke rumah menyediakan makan siapa? Bajunya kamu kotor yang nyuci siapa? Jangan begitu, yang sabar. Kalau kamu sabar, insya Allah ya penumpangnya kamu ini tenang. Tapi kalau kamu awut-awutan, ya akhirnya ngamuk penumpangnya kamu. Coba didem, ini enggak. Yang sini provokator, yang sini jadi kompor, pegat temenan akhirnya. Kadang-kadang keluarga terdekat bukan pihak yang tepat. Kadang-kadang ya, nggak semuanya, menjadi pihak yang menengahi. Kadang-kadang nggak bijaksana. Nah, karena itu jangan gampang-gampang kita ini cerita aib rumah tangga kita. Seperti tadi itu, saya ini susah, kadang makan, kelaparan, ini itu. Wah, ini kan aibnya suami. Lah kalau rezeki urusannya siapa? Urusannya Allah, bukan urusannya suami. Kewajiban suami nyari nafkah, tapi yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak bisa diceritakan. Oh, ini cagak perlu diganti. Oh, itu isyarat wahai istriku kamu ya harus saya ganti. Maksudnya cerai. Nggak lama menikah. Datang lagi kemudian hari Nabi Ibrahim. Kok pas Nabi Ismail nggak ada lagi kerja? Tanya sama Nabi Ibrahim, gimana keadaan rumah tangga kalian? Alhamdulillah, semuanya disyukuri. Semuanya disyukuri, alhamdulillah kami masih bisa makan, kami masih punya rumah, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, alhamdulillah kami punya anak ini segala macam tercukupi. Ya walaupun dibilang mewah sih enggak, tapi ya rezeki urusannya Allah. Enak begitu ngomong. Oh ya wis, saya titip salam ya sama Ismail kalau datang, bilang sama dia, cagak ini gimana caranya jangan diganti. Oh ya, datang Nabi Ismail dapat kabar juga kalau Nabi Ibrahim ayahnya datang. Anu ya, ada laki-laki sepuh perawakannya begini datang sini. Iya, beberapa hari yang lalu. Apa pesannya? Kirim salam sama Anda wahai suamiku, terus bilang cagak ini jangan diganti. Diceritani apa yang pernah terjadi pada istri pertama dulu yang dicerai. Nah, itu keadaan. Ya, itu keadaan. Jadi panjang sebenarnya kronologi bagaimana ibadah sa'i ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita semacam ini. Yang pertama, kita ini kalau mau cari istri atau cari pasangan lah, mau istri cari suami, suami cari istri,
Atau kita sebagai orang tua cari calon mantu, mantu laki, mantu perempuan, cari yang sekiranya bisa bantu ketaatannya suami, atau istri yang suami yang bisa bantu ketaatannya istri, istri yang bisa bantu ketaatannya suami. Lihat takhid kullu mri'in lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa zaujatan mu'inatan fi taatillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap laki-laki itu melakukan 3 hal. Lisanan dzakiran, lisan itu banyak berzikir, wa qalban khashi'an, hati yang banyak takut kepada Allah, dan cari pasangan hidup yang selalu membantu kamu taat. Lihat Siti Hajar. Ini perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Oh, ya wis tenang lah gitu. Nah, bukan kamu terantarkan. Istri dan suami itu adalah partner, mitra, kawan. Namanya kawan tidak saling merepotkan. Yang namanya kawan tidak kemudian saling menjadi beban, nambahi pikiran, enggak. Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hati sama istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik sama istri, istri itu adalah partner, mitra rumah tangga kamu. Jangan sampai kamu menganggap istri itu adalah bawahan, istri itu adalah pesuruh, istri itu adalah budak. Enggak, itu adalah partner. Istri juga begitu, harus tahu bahwa suami itu adalah partnernya, bukan orang yang bisa dia suruh-suruh. Bukan dia anggap bahwa apa rumah tangga tergantung apa maunya istri. Enggak, keliru. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami itu memiliki derajat lebih tinggi daripada istri. Kenapa? Karena dia menjadi nahkoda daripada rumah tangga. Nah, namanya kalau suami dan istri sama-sama tahu mereka adalah partner, dia membantu mestinya. Oh, suami ini taat. Ya, istri jangan menjadi pihak yang pertama kali jegal ketaatannya suami. Suami mau sedekah dijak mikir sama istrinya. Enggak jadi sedekah ini. Begitu juga istri kalau mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang enggak pakai jilbab ke pengen pakai jilbab, jangan dicegah. Saya belum siap istri. Saya belum siap sebagai suami punya istri yang jilbaban. Ya apa sih? Istrinya mau taat kok malah dijegal. Jangan. Kita cari calon mantu juga begitu. Sekiranya anak kita ini dibimbing sama dia, kalau anak kita perempuan atau anak kita laki-laki, sekiranya istri bisa. Sekarang imam itu bisa tenang ngimami kalau makmumnya tenang. Lah makmum ribut ya enggak tenang ngimami. Sama, makmum itu bisa tenang kalau imamnya genah. Lah kalau imamnya enggak genah, makmumnya ribut. Jadi sama-sama harus tahu diri. Oh, saya ini istri, tugasnya istri adalah bantu taatnya suami. Oh, saya ini makmum, selama imamnya genah terus nurut, rukuk ya rukuk. Bukan mentang-mentang karena kesuwen ini tak tinggal aja wis. Enggak. Bacaannya enakan saya ini. Saya enggak nurut malah. Suami juga begitu, sama seperti imam. Suami tahu bahwa tugas dia adalah gimana caranya rombongan ini selamat semuanya. Sebagaimana imam, maka harus punya tanggung jawab dong. Perbaiki diri kamu kalau kepingin punya imam yang tenang, makmum yang tenang. Lah kalau kamu nggak pantas jadi imam ya kamu ribut. Kalau kamu kesusu kawin tapi bekal ilmunya nggak ada, ya pasti kapan punya istri, istrinya ribut. Lah kok gini, gak sholat. Lah kok pulang mabuk. Lah kok punya uang sedikit judi. Lah kok narkoba. Lah kok ini ribut. Punya anak tambah ribut sudah. Punya makmum 1 ribut, apalagi punya makmum 2, punya makmum 3 tambah ribut. Kemudian yang kedua adalah banyak doa untuk keturunan yang baik. Banyak mendoakan untuk keturunan yang baik. Kita ini begini. Saya misalkan sebagai anak, saya ini kalau minta doa kepada ibu, Bu doakan saya dan anak keturunan sampai kiamat. Begitu. Jangan, Bu doakan saya jadi anak yang soleh ya. Lah cucunya, anak saya kan eman, mumpung ini aja. Kalau sudah maaf, mudah-mudahan panjang umur semuanya orang tua kita. Kalau sudah meninggal, telat. Wes nggak bisa diminta doa lagi sudah. Bu doakan saya jadi anak yang soleh. Begitu juga anak keturunan kita sampai kiamat. Sama kalau kita minta rezeki kepada Allah itu loh, bukan biar utang lunas, biar bisa sedekah lebih banyak. Jadi urusan akhirat kembalikan ke akhirat. Ya Allah, saya minta rezeki biar apa? Biar sedekah lebih banyak. Kalau sedekahnya lebih banyak, insya Allah utangnya lunas. Utangnya lunas belum jadi ahli sedekah. Belum tentu jadi ahli sedekah. Doakan anak kita, putra putri kita untuk menjadi anak putra putri yang soleh solehah.
doanya orang tua. Doaul walid yufdil hijab. Doanya orang tua itu memecah daripada hijab. Nggak ada hijab antara doanya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan anak-anaknya. Mumpung kita masih hidup bersama anak-anak kita, masih bisa kita ini berusaha dengan doakan yang terbaik untuk akhirat mereka. Untuk urusan dunia ya kita doakan juga, tapi jangan menjadi prioritasnya adalah akhiratnya mereka. Berapa banyak orang tua dikecewakan kapan anaknya sugih, kapan anaknya menjadi pejabat, kapan anaknya menjadi orang terkenal. Berapa banyak orang tua dikecewakan justru anaknya ketika kaya, ketika mulia, justru orang tuanya ditinggal. Tapi nggak ada orang tua dikecewakan oleh anaknya kapan anaknya jadi anak yang soleh. Nggak ada anak soleh mengecewakan orang tuanya. Nggak ada, bukan soleh. Setiap anak yang soleh pasti membahagiakan orang tuanya. Nah kita ini minta kepada anak, bakti kepada kita, jangan urusannya duit. Kepingin kasih rumah sama anak, kepingin dikasih fasilitas sama anak, itu bukan urusannya kita, itu urusannya Allah. Jangan ngelancang yang udah diurusi sama Allah. Rezekinya kita itu sudah diurusi sama Allah. Nah, terus gimana? Ya gimana caranya anak saya ini cukup membahagiakan saya. Wes, pokok nggak izin keluarga, wes alhamdulillah. Pokok anak ini kapan sholat, kapan Ramadan puasa, alhamdulillah sudah. Perempuan alhamdulillah nutup aurat, alhamdulillah sudah. Masalah dikasih rezeki, alhamdulillah itu bonus. Tapi yang paling penting gugur kewajiban kita. Akhirat kita ini aman, itu yang paling penting. Kalau gagal akhiratnya kita. Gagal kita didik anak kita dalam dikatakan al-abdu dini la yakhaf ala auladi illa faqruddin. Hamba yang agamis tidak khawatir terhadap anak keturunannya kecuali dalam urusan agama. Ya apa anakku aku mati, sik salat enggak? Masih iman enggak? Bahkan lihat para nabi itu bukan khawatir masalah salat lagi, iman enggak? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pernah enggak sedetil itu ngasih wasiat kepada anak kita? Jangan sampai pindah agama loh ya. Apapun itu jangan sampai pindah agama. Berapa banyak orang tua yang merasa biasa saja kalau anaknya kawin atau pacaran sama orang beda agama. Berapa banyak orang tua yang merasa biasa-biasa saja. Akhirnya laku imannya. Kenapa? Kadung seneng, kadung dihamili. Kalau mau dipertanggungjawabkan ya harus pindah agama, ikut agamanya yang lagi. Kenapa? Orang tuanya. Berapa banyak anak murtad karena pergaulan. Orang tuanya dulunya ngelepas, nggak apa-apa, pokoknya melo-melo. Loh ya apa sih? Nggak bisa. Oh nggak apa-apa, masih muda. Akhirnya kelet, nggak mau nikah kecuali sama dia. Loh gimana beda agama? Walaupun ikut agamanya dia. Ini terjadi di zaman sekarang. Kalau kita nggak betul-betul teliti terhadap anak kita, waliyadzubillah min dzalik. Nah, terakhir. Dan kita harus taat kepada Allah. Kapan kita taat kepada Allah, Allah nggak mungkin menyalahi kita. Kapan kita ini taat, patuh, nurut kepada Allah, Allah nggak mungkin melantarkan kita. Nggak mungkin. Lihat Siti Hajar, lihat Nabi Ismail masih bayi, bisa apa? Seorang perempuan bisa apa? Perjalanan jauh dari Palestina ke Mekah bisa apa? Tapi Allah nggak mungkin melantarkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jaminan. Contoh nih sholat. Sholat itu kapan kita sholat nggak mungkin gara-gara sholat kita ditelantarkan oleh Allah. Yang ada gara-gara sholat kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah janjikan kapan kita sholat adalah rezeki, bukan kaya. Ustaz, orang sholat tuh kaya nggak? Loh, kalau orang sholat semuanya kaya, nggak ada yang nggak sholat. Sholat semuanya. Kalau orang sholat kaya, ya semua orang kaya, nggak ada melarat, nggak payu zakat berarti. Bukan, yang Allah jamin kapan kita taat rezeki, sholat rezeki, kesehatan rezeki lebih penting daripada duit. Rumah tangga akor itu lebih penting daripada duit, itu rezeki. Kita dapat hidayah seperti sekarang, bisa taat, bisa ibadah seperti ini, itu rezeki lebih penting daripada duit. Hidayah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang nggak ganyang itu nggak bisa dibeli dengan uang, lebih penting daripada uang. Kesehatan nggak bisa dibeli dengan uang. Panjang umur yang manfaat belum tentu kita dapat di esok hari, nggak bisa dibeli dengan uang. Itu lebih penting. Yang Allah janjikan itu kapan kita sholat. Kadang-kadang orang nggak mau sholat, lagi opo sholat, lagi gak sugi. Saya mau tanya, lah kamu kerja pasti kaya? Ya enggak. Aku jawab. Sholat belum tentu masuk surga. Iya. Sama, kerja belum tentu kaya. Tapi untuk memperbesar probabilitas kita ini semakin kaya, ya kerja. Untuk memperbesar tingkat kemungkinan kita masuk surga, ya sholat.
Sholat belum tentu masuk surga, ya wis gak sholat. Yaitu namanya memutus kemungkinan, menutup kemungkinan masuk surga. Lah buat apa kerja kalau belum tentu kaya? Wis menisan gak kerja, ya gak mungkin sugih berarti. Gak mungkin sugih. Bukan begitu cara berpikirnya, terbalik, terbius oleh omongan setan, bisikan setan namanya. Seharusnya apa? Sholat aja kalau mesti surga, mau gak sholat, ya wis sholat aja. Yang diminta rahmat dari Allah SWT, belas kasih dari Allah SWT. Kerja aja belum tentu kaya, apalagi nggak kerja, harus kerja. Selebihnya kita minta kepada Allah SWT, begitu seharusnya. Itu surat fulan itu nggak pernah sholat tapi kaya. Ya saya ngomong tiruan coba, sugih apa gak ngomong. Itu fulan nggak pernah sholat Ustaz. Mulai kecil saya temennya itu nggak pernah sholat, Islam Ustaz. Subhanallah, sugih Ustaz. Itu tiruan sugih apa gak ngomong. Selesai. Itu fulan sholat tapi gak sugi-sugi. Memang bukan itu yang dijanjikan sama Allah. Kekayaan dunia belum tentu, tapi kekayaan akhirat adalah kepastian. Jadi orang yang taat gak mungkin ditelantarkan oleh Allah dunia akhiratnya. Tapi bukan berarti kaya, mapan yang enak begitu, gak duit utang belas, ya rekreasinya keluar negeri, ya bukan begitu. Itu bukan dijanjikan sama Allah seperti itu. Kalau ada orang pantas kaya gara-gara sholat, Rasulullah dan sahabat adalah orang yang paling pantas untuk kaya. Karena kayanya mereka adalah manfaat. Kalau kayanya kita belum tentu manfaat. Malah mungkin miskinnya kita ini yang manfaat. Kenapa? Lah miskin kita masih maksiat, gimana kalau kita kaya? Berarti miskinnya kita sih mending daripada kayanya kita. Ya mungkin kalau kita kaya, ngawur maksiatnya kita. Ngawur sudah. Karena miskin nggak mungkin main perempuan. Coba kaya, pikir. Waliyadzubillah, banyak. Berhubung kita ini keadaannya sederhana, mau maksiat yang macam-macam nggak bisa. Tapi kalau sudah kita ini mau apa aja bisa. Wah, apa yang ada dalam imajinasi kita bisa menjadi wujud itu. Mau ini bisa, mau itu bisa. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah satu hal yang harus kita fahami. Mudah-mudahan ya Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, lebih daripada itu menjadi orang yang manfaat umurnya, manfaat sehatnya zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi